Halo Mitra KPPN Bandar Lampung. Apakah Anda pernah mengajukan uang persediaan dan tambahan uang persediaan tetapi ditolak? Atau mungkin sudah mengajukan tetapi tidak kunjung divalidasi? Bingung gak sih harus bagaimana biar segera dapat persetujuan dari KPPN? Yuk simak video ini supaya pemberian persetujuan UP dan TUP kalian dapat diproses tanpa kendala. Jadi, ada beberapa permasalahan yang sering menyebabkan keterlambatan pemberian persetujuan uang persediaan dan tambahan uang persediaan oleh KPPN. Untuk persetujuan tambahan uang persediaan, permasalahannya antara lain adalah 1. Dokumen yang diajukan Satker tidak lengkap. Dokumen persyaratan pengajuan TUP terdiri atas 1. Surat permohonan TUP, format sudah ada di Sakti. 2. Surat pernyataan terdiri atas 5 poin, format sudah ada di Sakti. 3. Rincian rencana penggunaan dana TUP, format juga sudah ada di Sakti. Dan keempat, daftar rincian permintaan TUP. Ini dibuat manual, formatnya seperti di SAS. Surat permohonan harus memuat jumlah besaran TUP yang diminta Satker. Pastikan semua dokumen yang diminta telah dilampirkan saat mengajukan permohonan TUP ke KPPN Bandar Lampung melalui aplikasi Sakti. 2. Daftar rincian permintaan TUP kurang jelas. Perlu menjadi perhatian Satker bahwa maksimum pembayaran kontraktual maupun non-kontraktual menggunakan TUP adalah sebesar 200 juta rupiah untuk satu penerima atau penyedia barang jasa. Oleh karena itu, mohon Satker untuk merinci dengan jelas terutama akun yang nominalnya lebih dari 200 juta tetapi untuk beberapa penerima atau penyedia jasa. 3. Belum mengajukan uang persediaan untuk tahun anggaran berjalan. Berdasarkan definisinya, tambahan uang persediaan digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, syarat untuk mengajukan permohonan TUP salah satunya adalah sudah mengajukan uang persediaan untuk tahun anggaran berjalan. Jadi, mohon untuk mengajukan permohonan UP terlebih dahulu, baru mengajukan permohonan TUP ke KPPN Bandar Lampung. 4. Belum mengirimkan hardcopy dokumen persyaratan ke KPPN Bandar Lampung. Meskipun terlihat sepele, tetapi permasalahan ini dapat membuat persetujuan TUP oleh KPPN Bandar Lampung tertunda loh. Permohonan TUP hanya akan diproses setelah soft file dokumen persyaratan diupload di Sakti dan hard filenya dikirim ke alamat KPPN Bandar Lampung. 5. Jumlah TUP PNBP yang diminta melebihi maksimum pencairan atau MPPNBP yang telah ditetapkan oleh DJPB. Jika jumlah TUP PNBP yang diminta lebih dari maksimum pencairan PNBP Satker, maka permohonan TUP akan ditolak oleh KPPN. Satker perlu menyesuaikan jumlah yang diminta agar tidak melebihi MP PNBP yang telah ditetapkan. Setelah jumlah yang diminta sudah sesuai, maka Satker dapat mengajukan kembali permohonan TUP ke KPPN. 6. Belum mempertanggungjawabkan TUP yang diminta sebelumnya. Satker harus sudah melakukan pertanggungjawaban TUP atau PTUP atas TUP yang pernah dimintakan sebelumnya, baru dapat mengajukan permohonan TUP kembali ke KPPN Bandar Lampung. Sewajarnya pengajuan TUP hanya dilakukan 1 kali setiap bulan, mengingat durasi TUP adalah 1 bulan. Bendahara dimohon agar dapat merencanakan dan memprediksi belanja yang menggunakan TUP dengan baik. 7. Status UP sudah jatuh tempo tetapi belum melakukan revolving UP. Sebelum melakukan permohonan TUP, pastikan bahwa sudah melakukan revolving UP atau status UP tidak jatuh tempo. Jika memang sudah jatuh tempo, maka Satker harus melakukan revolving terlebih dahulu, baru dapat mengajukan permohonan TUP ke KPPN. Jangan langsung mengajukan TUP sebelum revolving jika sudah jatuh tempo. Nah, itu tadi adalah beberapa permasalahan yang sering menyebabkan tertundanya proses persetujuan TUP oleh KPPN Bandar Lampung. Semoga video ini cukup jelas dan bermanfaat untuk mitra KPPN Bandar Lampung. Untuk permasalahan pengajuan UP dan solusinya dapat dilihat di video sebelumnya. Terima kasih mitra KPPN Bandar Lampung dan sampai jumpa.